Dalam bacaan kita hari ini, dalam Injil Markus 9 ayat 14 sampai 29, saya mengambil tema mengenal Tuhan. Selamat malam saudaraku, berkah dalam. Kembali lagi dalam acara Remas STMJ, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara, Senin 24 Februari 2025. Saudara sekalian, peristiwa dalam bacaan hari ini adalah peristiwa yang jarang atau mungkin belum pernah kita temui, yaitu kerasukan roh jahat. Tapi malam hari ini saya tidak akan membahas hal itu. Yang menjadi perhatian saya adalah reaksi yang ada di sekitarnya. Mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah ahli Taurat. Percayalah saudaraku, dimanapun kita berada, akan selalu ada ahli-ahli Taurat yang pandai sekali dalam teori keagamaan dan pandai juga dalam mempersoalkan segala sesuatu. Apakah tindakan mereka membantu? Bisa saja iya, tetapi sayang sekali lebih sering tidak, bahkan malah memperkeruh suasana. Bergaul bersama mereka bisa menambah ilmu, tetapi tidak menambah iman. Yang kedua adalah reaksi dari bapak anak yang kerasukan roh jahat. Bapak ini datang dengan iman mencari Tuhan Yesus, supaya anaknya bisa disembuhkan. Ketika dia hanya bertemu dengan murid Yesus dan mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu, dan malah terjebak dengan beberapa ahli Taurat yang mempersoalkan banyak hal, sepertinya kejadian itu membuat dia kecewa. Bahkan di depan Tuhan Yesus dia meragukan kuasa Tuhan, sampai Tuhan menegur dia dan dia tersadar. Akhirnya dengan rendah hati dia berteriak, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Yang ketiga adalah reaksi dari roh jahat. Saat roh itu melihat Tuhan Yesus, roh itu menggoncang-goncangkan anak itu sehingga terpelanting ke tanah. Ironis sekali sebenarnya melihat peristiwa ini. Mengapa? Karena dari semua yang ada dalam peristiwa ini, ternyata roh jahat inilah yang sangat mengenal Tuhan Yesus. Roh jahat ini tahu dan takut akan kebesaran kuasa Tuhan, sehingga dengan melihat Tuhan saja, dia bereaksi sedemikian rupa. Roh jahat ini pun tunduk dengan perkataan Tuhan, lalu keluar dari anak itu. Dalam perikop tadi, Tuhan tampak kecewa melihat iman murid-muridnya, tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan pun tidak menyerah dengan hidup kita, saudaraku. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi di hidup kita yang dapat membuat iman kita menjadi lemah, beban hidup, sakit penyakit, kekecewaan, bahkan mungkin trauma. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan belajar dari firman Allah. Mari kita selalu berusaha mendekat kepada Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia. Bukan hanya mengerti teori-teori agama saja, tetapi pengenalan akan Kristus sendiri yang akan membuat hidup kita berubah. Kita akan memiliki kesadaran akan keberadaannya, akan kuasanya, dan iman kita menjadi kuat. Percayalah saudaraku, selama kita di dunia ini tidak sendiri. Roh Kudus akan selalu membimbing kita dengan lemah lembut dalam setiap jalan kita, karena Dia Immanuel. Tuhan Yesus mengasihimu. Berkah dalam.